salam dan bahagia. Izinkan saya Made Dwi Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMPK 2 Harapan, akan mempresentasikan tentang sintesis pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Hari ini kita mengambil tema melalui pembelajaran berdiferensiasi bisa mengoptimalkan potensi murid. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nilo Made Ratna Agustini, SPD, MPD. Terima kasih juga kepada Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Sultan Naim, MPD. Bapak Ibu, terima kasih yang sekian kalinya sudah berkenan hadir pada sosialisasi saya sebagai calon guru penggerak. Ini adalah bagian dari follow up kita setelah kita membuat suatu komunitas praktisi. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa lebih mengoptimalkan potensi murid. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri sejenak. Kita bangun semangat bersama-sama. Kita tepuk semangat Bapak Ibu ya. Kita tepuk semangat. Semangat. Bisa Bapak Ibu nggih? Bisa. Saya ulangi lagi. Semangat. Mari bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Sekali lagi Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersemangat walaupun hari sudah siang. Sebelumnya, sebagai pengantar, mari ditonton sama-sama video berikut ini. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lambat dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini.
Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing pada rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Ya, demikian Bapak Ibu pengantar kita untuk pembelajaran berdiferensiasi dari tayangan video yang sudah Bapak Ibu tonton tadi. Kira-kira apakah ada dari Bapak Ibu bisa menceritakan yang Bapak Ibu amati? Mungkin bisa menceritakannya? Ada yang bisa membantu menceritakan hasil dari Bapak Ibu menonton video tadi? Tadi kan diibaratkan sekolah hewan, ya. Kurikulumnya macam-macam. Ada kurikulum memanjat, kurikulum berlari, kemudian ada kurikulum berenang. Kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Silakan. Apakah murid tersebut memiliki potensi yang sama? Apakah memiliki potensi yang sama? Tidak Bapak Ibu ya, seperti tadi Bebek. Bebek diceritakan dia pintar berenang, ya. Dia bagus dalam berenang.
tapi dalam berlari dia mendapat remedial sampai kakinya terluka. Jadi ini diibaratkan dengan anak-anak kita. Potensi anak-anak itu berbeda-beda. Inilah hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar bersama-sama bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kita sudah juga belajar dari ibu pengawas kita, dari Ibu Putu, kita dapat pelajaran. Kita sekarang sama-sama belajar kembali supaya lebih memahami kembali. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi bagaimana kita berupaya menyesuaikan proses kita di kelas dalam belajar, dalam pelajaran kita dengan kebutuhan anak-anak. Jadi bukan terbalik, bukan anak-anak menyesuaikan dengan program kita, tetapi kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu membantu setiap murid bisa tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, guru akan berusaha mengetahui perkembangan setiap muridnya dan perkembangan kelasnya secara keseluruhan. Jadi diharapkan anak-anak masing-masing individu tersebut potensinya nanti semakin meningkat. Dengan bagaimana? Yaitu dengan kita mengetahui potensi anak-anak, perkembangan anak-anak, kita yang mengetahuinya. Kita sebagai guru yang mengetahui. Sehingga jangan sampai seperti tadi, ada yang nggak mau sekolah karena tidak ada kurikulum untuk menggali. Ya, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana potensi anak-anak yang berbeda-beda tersebut bisa tertampung dengan baik secara optimal. Namun demikian, ini kesalahan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti guru itu harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda pada 32 anak. Kita kan tahu, ya, satu kelas misalnya 32 siswa, otomatis ada 32 potensi. Bukan berarti kita harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda, bukan begitu. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal. Bagi siswa yang lebih cepat mengerjakannya, kita kasih banyak soal. Bukan juga begitu. Pelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar, yang lambat dengan yang lambat, juga bukan begitu. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda-beda untuk setiap anak seperti tadi. Bukan berarti tugasnya 32 anak berbeda semua tugasnya. Bukan pula begitu. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, aduh rumitnya pembelajaran berdiferensiasi. Jangan dulu berpikir rumitnya. Ya, kita cari jalan yang simpelnya. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus. Bukan berarti anaknya ada yang bisa menggambar, ada yang bisa menyanyi, kemudian Bapak Ibu bikin ada PP menggambar, PP menyanyi, bukan seperti itu. Di mana guru harus berlari ke sana ke sini untuk membantu si A, membantu si B, membantu si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan juga begitu. Karena kita tahu potensi anak kan beda-beda. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Bukan berarti Bapak Ibu harus lari ke sana, lari ke sini. Ya, jadi yang ada adalah Bapak Ibu capek sendiri. Ya, karena 32 anak itu beraneka ragam. Bukan begitu Bapak Ibu. Guru bukanlah malaikat bersayap, bukan juga Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dalam memecahkan semua masalah. Itu persepsi yang banyak salah ada di masyarakat. Sehingga mudah-mudahan melalui belajar kita sama-sama hari ini semakin terbuka pikiran Bapak Ibu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi.
Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu harus pembelajaran berdiferensiasi, tidak begitu. Tetapi mari kalau memang bisa kita laksanakan, kenapa tidak? Saya sudah mencobanya. Saya di sini hanya mengatakan, mensosialisasikan bahwa saya sudah mencobanya dan saya berhasil. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Tapi bukan berarti semua harus dilaksanakan. Bisa Bapak Ibu laksanakan secara bertahap. Saya jelaskan apa saja pembelajaran diferensiasi. Lalu seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi? Tadi saya katakan bukan ini, bukan semrawut. Lalu seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru bisa merespon kebutuhan belajar tersebut. Kita harus tahu kebutuhan belajar murid apa sih kebutuhannya dia, ya. Bagaimanakah caranya kita mengetahui kebutuhan belajar murid? Bagaimana caranya kita merespon kebutuhan belajar murid? Yaitu dengan melakukan identifikasi kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan belajar murid agar dapat merespon dengan tepat kebutuhan belajar murid. Kita identifikasi kebutuhan belajar murid tersebut, sehingga rancangan pembelajaran yang kita buat juga tepat untuk murid tersebut. Jangan seperti yang tadi, misalnya disuruh berenang, ternyata dia bisanya melompat, ya, dia bisa memanjat. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Itu masih seperti itu. Bagaimana cara mengkategorikan kebutuhan belajar murid? Caranya ada 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dengan kesiapan belajar. Yang kedua dengan melihat minat murid. Yang ketiga dengan profil belajar murid. Jadi kita harus sebelum mengajar kita harus tahu dulu kebutuhan belajar murid ini apa sih. Ini ada 3 caranya seperti ini. Kita coba kupas satu persatu. Yang pertama kesiapan belajarnya. Kita tahu anak-anak kesiapan belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang bisa belajar dengan cepat, ada yang masih perlu dituntut, belajarnya lambat, ada yang sudah bisa belajar secara abstrak. Namun ada pula yang masih belajar secara konkret, harus ada nyatanya nih, benda nyatanya baru dia bisa memahaminya. Itu dari kesiapan belajarnya. Ada yang belajarnya bisa secara kompleks, ada yang masih dalam bentuk sederhana dulu, dituntun dulu dia. Itu kesiapan belajarnya kita harus tahu. Si A ini bagaimana sih kesiapan belajarnya, si B bagaimana. Kemudian yang kedua, yaitu mengetahui minat murid. Kita tahu minat murid itu beda-beda. Ada yang minatnya pada seni, ada minatnya pada literatur. Literatur pun ini berbeda lagi. Ada dalam bentuk puisi, dalam bentuk prosa. Ada yang suka fiksi, ada yang suka non-fiksi. Ya. Ada yang minat pada kerajinan, ada yang minat pada sejarah, ada yang minat pada IPA, ada yang minat pada matematika. Ada yang minatnya bahasa Jerman, dia suka bahasa Inggris, seperti itu. Jadi minat itu harus juga kita pahami apa minat anak-anak. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui kebutuhan belajar murid itu yang ketiga melalui profil belajar murid. Bagaimana gaya dia belajarnya? Ada anak yang bisa memahami melalui gambar-gambar visual. Ada anak yang bisa belajar itu melalui auditori, mendengarkan. Ya. Ada anak yang bisa belajar melalui kinestetik, dia bergerak. Misalnya Bapak Ibu bisa mengajak dengan acara misalnya dengan senam, berhitung pakai gerakan tubuh, bisa seperti itu. Itu kinestetik. Ya. Jadi ada anak-anak beda-beda. Anak yang aktif biasanya suka dengan kinestetik. Misalnya berhitung pakai gerakan tubuh. Ya. Mengenal anggota tubuh dengan menunjuk ajak sambil bernyanyi, kemudian menunjuk anggota tubuhnya. Ya, bisa juga Bapak Ibu dengan video. Pasti Bapak
berikan Bapak Ibu cara yang mudah. Ya, ini cara saya ini saya pakai karena memang saya ingin sesuatu yang valid untuk tugas penggerak saya. Tapi ada cara yang mudah. Melalui Google Form saya sebarkan kepada anak-anak, saya dapatkan bahwa di kelas 7B tahun pelajaran 2021-2022 ada 28 siswa telah belajar secara mandiri. Dia bisa mandiri 28. Tetapi ada 5 siswa yang masih perlu bantuan dalam belajar. Kemudian ada 9 orang suka pelajaran berhitung. Dan ada 24 orang suka pelajaran menghafal. Mengapa saya daftar juga pelajaran menghitung, pelajaran menghafal? Karena IPS, setelah saya mengajar IPS tidak lepas juga dengan menghitung. Misalnya menghitung pajak, ya, menghitung tentang elastisitas permintaan, penawaran. Sehingga saya ingin supaya tujuan pembelajaran saya itu tercapai, saya lakukan dulu identifikasi kebutuhan anak-anak. Sehingga saya dapatkan bahwa ada 9 orang suka berhitung, ada 24 orang yang sukanya menghafal. Kemudian ada 8 siswa yang minatnya kinestetik, 7 siswa minatnya melukis, 3 siswa minatnya membaca, dan 4 siswa minatnya menulis, dan 11 siswa minatnya musik. Untuk apa sih ini? Ini untuk apa? Ini tujuannya saya lakukan ini adalah untuk kita merancang pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimanakah kita nanti melaksanakan proses pembelajarannya? Bagaimana kita nanti melaksanakan penutupnya? Di sana tujuannya. Nanti akan kelihatan di RPP-nya di sana. Kemudian bagaimana ini caranya saya dalam prosesnya? Dalam diskusi, saya melaksanakan diskusi kelompok. Karena tidak semua orang hanya 9 yang suka berhitung. Kebetulan materi saya waktu saya mengambil video itu adalah tentang permintaan penawaran, ya. Ada kalanya pengumuman itu yang menghitung elastisitas, sehingga saya buat kelompok yang bersifat diferensiasi. Tidak saya kelompokkan yang pintar dengan yang pintar, kemudian yang lambat dengan yang lambat, tetapi bagaimana caranya saya membentuk 5 kelompok, ya. Kemudian masing-masing itu masuk anak-anak 9 orang suka pelajaran berhitung itu masuk di sana. Setidaknya 2 anak lah ada di sana. Kemudian untuk 5 siswa yang perlu bantuan belajar, saya ratakan satu-satu. Di sana manfaatnya. Kemudian manfaatnya di mana lagi? Manfaatnya adalah mereka bisa kolaborasi dengan teman-temannya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu capek ngajarin ke sana, ke sini lari. Sana ngajarinnya nggak bisa, sana sini. Tetapi biarkan mereka bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian mereka saling membantu di sana. Di sana juga pembelajaran sosial emosionalnya di sana. Berikan dia kesempatan bertanya kepada 3 temannya. Kemudian berikan dia kesempatan bertanya pada kelompok lain. Supaya apa? Supaya pemahaman dia tidak salah untuk materi itu. Sebelum dia menghitung misalnya, benar nggak seperti ini langkah saya? Dia intip dulu, kasih dia kesempatan satu kali mengintip kelompok yang lain. Setelah itu dia duduk lagi, dia mengerjakan lagi secara mandiri. Ya. Kita yang menyampaikan itu pada anak. 3 kali mereka boleh melihat temannya. Kemudian mereka akan berusaha kembali. Kemudian di mana letak Bapak Ibu? Ya. Posisi Bapak Ibu di mana perannya? Perannya adalah Bapak Ibu memberikan bantuan kepada anak-anak yang bersifatnya kurang atau lambat. Yang setelah diidentifikasi kelihatan anak-anak bersifat kurang, siapa saja yang lambat saja. Bapak Ibu memberikan bantuan di sana. Bantuan lebih tersebut akan diberikan ke sana. Bukan terus kita mengajari terus anak itu saja, tidak. Pada saat dia ada perkembangan, biarkan dia mandiri sampai dia benar-benar bisa menemukan potensinya dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Di situ. Jadi artinya identifikasi ini diperlukan, kemudian kita baurkan dalam kelompok secara diferensiasi. Mereka berbaur di sana.
Bisa Bapak Ibu pakai cara yang lainnya. Tidak perlu pakai Google Form. Yaitu dengan apa? Cara yang mudah saja Bapak Ibu, melalui pengamatan sehari-hari. Apalagi kita tahu bahwa SMPK 2 Harapan pada saat istirahat ada di kelas mendampingi anak-anak. Itu pelayanan luar biasa, sangat bagus. Di sana bangun komunikasi dengan anak-anak melalui bincang santai. Di sana kita akan tahu, oh ternyata si A sukanya musik. Oh si B dia lebih bisa memahami materi kalau dia menggunakan menggunakan lagu-lagu atau menggunakan gambar. Kita bisa tahu dari bincang santai tersebut. Dari mana lagi kita bisa mengetahuinya? Yaitu dari nilai-nilai anak-anak. Bapak Ibu harus memiliki catatan kecil. Nilai-nilai anak-anak, bagaimana perkembangan anak-anak tersebut. Kan biasa kita mengoreksi, otomatis kita ingat dong, si A sekarang ada perkembangan nih di semester 2. Ya, semester 1 dia tidak bisa perkalian. Sekarang ada perkembangan di semester 2, dia sudah bisa perkalian, bisa seperti itu. Jadi yang tahu perkembangan anak-anak adalah kita melalui penilaian. Jadi penilaian itu adalah cara yang sangat mudah untuk melakukan suatu identifikasi kebutuhan murid. Itu cara mudah karena kita laksanakan pasti. Dengan cara bagaimana lagi? Dengan bincang santai dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita bisa tahu bagaimana nih kalau di pelajaran saya nggak bisa matematika. Kalau pelajaran bahasa Inggris bagaimana? Oh ternyata dia ngerti bahasa Inggris, karena bahasa Inggris dia nilai bagus-bagus dan seperti itu. Potensinya di sana. Jadi tidak harus Bapak Ibu menggunakan Google Form, kemudian tidak mengharuskan seperti itu. Ya. Jadi pakai cara-cara yang mudah saja. Bisa juga kita bangun melalui komunikasi dengan orang tua. Apalagi Bapak Ibu wali kelas akan mudah melaksanakan ini, bangun komunikasi dengan orang tua. Ya, ya nih Bu, sulit sekali dia suruh belajar. Kalau pakai musik baru gampang sekali dia belajar. Bisa seperti itu. Jadi artinya kita bisa mengetahui gaya belajar murid dari orang tua juga. Strategi diferensiasi ada 3. Jadi kalau tadi adalah kita mengidentifikasi potensi murid dengan cara 3 yang tadi melalui minat, profil, ya, kesiapan belajar dia. Nah kalau yang sekarang strategi diferensiasi ada 3. Ini yang pernah disampaikan oleh pengawas kita. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, aduh ruwet nih, mana yang bisa saja. Bapak Ibu baru bisa diferensiasi produk, silakan. Nanti lama-lama Bapak Ibu memahami asik ternyata pembelajaran diferensiasi ini anak-anak menemaninya, karena potensi dia bisa tergali di sana. Bapak Ibu kemudian mengembangkan, pakai diferensiasi prosesnya. Sudah terbiasa diferensiasi proses, diferensiasi kontennya bisa Bapak Ibu laksanakan. Yang akhirnya Bapak Ibu bisa melaksanakan ketiganya secara kombinasi. Ya, semua dilakukan secara bertahap. Sama dengan identifikasi pemenuhan kebutuhan murid tadi, tidak harus langsung ketiganya. Bapak Ibu baru bisa melakukan identifikasi melalui gaya belajarnya. Tidak masalah. Ya, baru-baru mengetahui dari gaya belajarnya saja. Kemudian Bapak Ibu melaksanakan dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Dari gaya belajarnya anak-anak, misalnya ternyata ada anak yang suka menggambar, ya, ada anak yang suka puisi, ada anak yang suka kinestetik. Kemudian Bapak Ibu laksanakan pada saat diferensiasi konten. Awal pembelajaran Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi misalnya. Kemudian ajak anak-anak melalui pemahaman melalui video atau gambar. Itu sudah tercakup di sana. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan memahaminya dan bisa melaksanakan secara baik. Itu Bapak Ibu nih. Kita pahami satu persatu. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berarti apa yang kita ajarkan kepada murid dapat dibedakan
bagaimana tingkat kesiapan anak-anak, bagaimana minat anak-anak, bagaimana profil belajar murid, atau bisa kombinasi ketiganya. Bisa salah satu dulu, bisa juga kombinasi ketiganya. Definisi konten ini pada saat awal Bapak Ibu mengajar, misalnya menggunakan gambar dulu, itu sudah tercakup di sana. Bisa juga ketiganya, melalui profilnya, melalui minatnya, atau melalui kesiapannya dia. Jadi kombinasikan dengan ada anak yang misalnya secara sederhana dulu, karena tidak semuanya bisa belajar secara cepat. Bagus, berarti Bapak Ibu sudah merasakan dari kesiapan anak-anak juga. Di samping melihat dari profil belajarnya, itu misalnya seperti itu. Oke, itu diferensiasi konten. Diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Ini ada di dalam proses kita pembelajaran kita. Pembelajaran inti kita akan kelihatan diferensiasi proses ini. Misalnya, ada anak-anak yang bisa belajar harus kelompok, ada yang mandiri, seperti itu. Ya, itu akan kelihatan di sana dalam kegiatan inti kita. Kemudian, seberapa jumlah bantuan atau scaffolding yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak. Bantuan diberikan diharapkan kepada anak-anak yang memang perlu diberikan bantuan. Itu tadi seperti saya katakan di awal, supaya Bapak Ibu tidak lari ke sana ke sini. Pada saat dia sudah mandiri, biarkan dia bekerja secara mandiri. Ya, itu bantuan tersebut sampai dia bekerja secara mandiri. Kemudian mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Misalnya, bervariasinya bagaimana? Anak-anak kadang jenuh, ajak dia ice breaking. Ice breaking itu tujuannya adalah mengembalikan fokus anak-anak. Ini termasuk pembelajaran sosial emosional juga. Bervariasinya bagaimana? Bisa dengan pembelajaran di luar kelas. Saya lihat Bapak Ibu juga pasti sudah biasa melakukan belajar di luar kelas. Itu kegiatan bervariasi. Atau bervariasinya misalnya dalam diferensiasi proses, yaitu menggunakan permainan dalam pembelajaran. Itu pembelajaran dalam diferensiasi prosesnya. Itu misalnya. Kemudian selanjutnya pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan dan minat. Ini seperti saya katakan tadi. Bukan berarti terus yang pintar dengan yang pintar, yang lambat dengan yang lambat, tapi bagaimana kita bisa mendiferensiasikan mereka sehingga mereka bisa belajar dari teman sejawatnya. Pada saat teman sejawatnya tidak mampu untuk menjelaskan pada anak yang belajar lambat, disitulah perlunya bantuan Bapak Ibu untuk menjelaskan pada siswa tersebut. Itu diferensiasi proses. Yang selanjutnya diferensiasi produk. Produk ini adalah bagi tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Tagihan ini harus jelas. Apa yang Bapak inginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini disampaikan kepada anak-anak. Yang Bapak inginkan produk seperti apa? Misalnya Bapak Ibu sampaikan nilai 3 apabila, itu disampaikan ya. Nilai 2 apabila bagaimana, mendapat nilai 1 apabila bagaimana. Jadi mereka akan berusaha bagaimana caranya dia untuk mencapai tujuan tersebut. Itu jelas di sana. Itu diferensiasi produk. Produk tersebut harus mencerminkan pemahaman murid dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bisa dalam bentuk karangan, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam hasil pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan yang lain sebagainya. Sesuai dengan potensi murid. Seperti yang saya katakan, Bapak Ibu baru bisa merasakan diferensiasi
Misalnya anak-anak silakan kerjakan sesuai dengan minat kalian. Tapi kembali lagi tujuan pembelajarannya apa? Kalau saya kebetulan misalnya mengajar dengan penerimaan penawaran harga pasar, saya memberikan diferensiasi produknya kepada anak-anak. Silakan bagaimana kalian menuangkan tentang pemahaman tentang pasar. Bisa dalam bentuk lagu, bisa dalam bentuk gambar pasar, misalnya. Saya berikan contoh. Ya. Bisa juga dalam bentuk PowerPoint atau bisa dalam bentuk karangan. Karena mungkin ada anak yang pintar menulis juga di sana. Di sanalah diferensiasi produknya. Bapak Ibu bisa mengatakan ini dulu boleh. Kemudian dikomunikasikan dengan yang lainnya sehingga ketiganya cakep sangat bagus sekali. Ya. Jangan berpikir ruwetnya dulu, tapi kita coba dulu di mana ada kendala, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di sini. Ini adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di pelajaran saya. Saya di sini sekaligus mengajarkan anak-anak tentang sosial emosional. Jadi saya kombinasikan, saya sintesiskan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional. Sosial emosional perlu diajarkan kepada anak-anak sehingga dia bisa menjadi pribadi yang selamat dan berbahagia. Itu adalah tujuan. Tujuan utama anak-anak sebenarnya bukan nilai, tapi bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak menjadi pribadi yang selamat dan berbahagia. Itu yang utama. Pembelajaran sosial emosional bagaimana saya ajarkan? Tadi Bapak Ibu sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional saya ajarkan, misalnya bagaimana dia mengenali diri mereka, perasaan apa yang dirasakan pada mereka saat itu, apakah mereka berbahagia, apakah mereka sedang bersedih. Itu saya tanyakan pada awal pelajaran. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Itu pengenalan diri sehingga dia bisa mengenali emosinya. Saya hari ini sedang sedih, saya hari ini sedang berbahagia. Saya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melatih dengan teknik stop. Teknik stop itu bagaimana? Teknik stop itu melalui teknik pernafasan Bapak Ibu. Semenjak saya guru penggerak, teknik stop ini sering saya pakai. Teknik stop ini sering saya latih Bapak Ibu. Ya. Jadi teknik stop itu adalah kita tarik nafas, tahan di perut, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Artinya apa? Kita melakukan aura negatif di sana. Ini yang saya dapatkan dari guru penggerak dan sudah semenjak itu saya latih terus dan ada manfaatnya. Kita melakukan aura negatif di sana. Ini saya ajarkan juga kepada anak-anak. Ya. Jadi kita coba sama-sama Bapak Ibu. Tarik nafas, kemudian tahan di perut. Setelah itu keluarkan lewat mulut. Jadi jangan dikeluarkan tapi tutup mulut, ya, tapi keluarkan biar aura negatifnya keluar. Ya. Kita coba duduk serileks mungkin. Kita coba Bapak Ibu nih. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Coba lagi Bapak Ibu. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Keluarkan lewat mulut. Jadi perlu ketenangan. Ya. Bapak Ibu mungkin biasa mendengar para meditasi. Ya. Perlu ketenangan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan emosi. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Merasa nyaman? Bagaimana? Misirin, merasa nyaman? Nyaman? Ada perbedaan kan? Gimana? Lebih rileks? Ya, lebih rileks kan? Ya. Itu perlu rileks sekali. Kemudian jangan tergesa-gesa. Bapak Ibu bisa praktekkan. Pada anak-anak juga bisa praktekkan. Kemudian itu pengelolaan diri. Kemudian selanjutnya untuk pengenalan diri, selanjutnya pengelolaan diri yaitu saya mengajak anak-anak dalam berdoa. Itu sama dengan mengelola emosi. Sebelum belajar
dengan berdiferensiasi. Nah, diskusi saya ini saya ajarkan pada anak-anak juga untuk kemampuan mereka dalam berrelasi dengan temannya, kemampuan mereka dalam bersosial dengan temannya. Jadi kita buat aturan bersama anak-anak bahwa kalau temannya sedang berbicara, yang lainnya mohon didengarkan. Juga melatih kemampuan anak-anak untuk mendengar aktif. Kemudian pada saat akan berbicara silakan angkat tangan. Itu kemampuan mereka dalam sosial dan juga berelasi. Kemampuan mereka untuk saling menghargai pada saat diskusi. Selanjutnya, mereka kita ajarkan juga untuk bertanggung jawab. Karena setiap keputusan dalam hasil diskusi pasti ada keputusan kelompoknya. Mereka harus bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian di penutupnya saya merasakan refleksi. Pembelajaran tanpa refleksi akan sia-sia. Refleksi di sini juga adalah pengelolaan diri juga ada di sana. Mereka menyampaikan bagaimana perasaannya dia sama pembelajaran, apa yang dia dapatkan, apa yang dia inginkan. Itu disampaikan pada anak-anak pada saat refleksi. Kemudian untuk diferensiasinya di awal saya menayangkan sesuai dengan yang sudah saya dapatkan profilnya anak-anak, identifikasi dari kebutuhannya anak-anak yang sudah saya dapatkan tadi. Yaitu saya menggunakan lagu. Karena saya pelajaran tentang pasar, saya menggunakan lagu Bali berhubungan dengan pasar. Ada anak-anak yang suka lagu, ya. Kemudian saya hubungkan juga dengan tayangan video. Itu diferensiasi kontennya di sana. Kemudian selanjutnya ada juga melalui gambar pasar. Kemudian sambil saya bertanya, ini gambar apa? Apa yang ada di sana? Komponen apa saja yang ada di pasar? Sehingga tujuan pembelajaran kita juga tercapai. Selanjutnya di diferensiasi proses, saya mengelompokkan anak-anak secara heterogen. Saya bagi anak-anak rata. Kemudian suatu waktu kalau pelajaran materi yang lainnya, kelompoknya saya rolling. Jadi bukan itu saja. Berikan kesempatan juga kepada anak-anak ketua kelasnya bergiliran, sehingga mereka bisa merasakan juga menjadi ketua kelas, di rolling ketua kelasnya. Di sana diferensiasi prosesnya di sana. Saya berikan bantuan kepada anak-anak. Maksud tugas saya seperti apa? Saya berikan bantuan. Ya, tugasnya ini adalah maksudnya berhubungan dengan faktor-faktor melakukan permintaan atau faktor-faktor penawaran bagaimana kalau memahami materi, kemudian hubungkan dengan tugas yang sangat hasil seperti itu. Jadi tugas yang kita berikan itu dihubungkan dengan materi, tapi saya berikan bantuan maksudnya bagaimana supaya nggak bingung, supaya nggak salah arah. Tapi kriteria penilaian juga jelas, karena saya inginkan juga diferensiasi produk di sana. Kemudian di akhir pelajaran, di sana kelihatan diferensiasi produknya. Anak-anak, pemahaman kalian tentang pasar silakan tuangkan sesuai dengan potensi kalian. Bisa kita bayangkan kalau seandainya ya, semua guru melaksanakan ini, otomatis potensi anak-anak akan semakin berkembang. Kembali lagi, jangan berpikir yang susah dulu, tapi sebisa yang mana ini Bapak Ibu bisa laksanakan, itu saja dulu. Kita tonton sama-sama Bapak Ibu, ini adalah video pelajaran saya. Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Siang, Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Baik.
Terima kasih. Kalian bahagia hari ini? Bahagia, Miss. Ya, syukurlah kalau kalian bahagia. Ya, sebelum kita kegiatan hari ini, mari kita menggunakan teknik stop. Bisa kita mengelola mengendalikan diri kita. Kita mulai nama, kita tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan. Rasakan perut kalian, keluarkan dalam perut. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Akan duduk sedekat mungkin. Kita ulangi lagi. Tarik nafasnya. Ulang. Apa yang kita rasakan? Tarik nafas ulang. 6. Kita mulai sebelumnya kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kanan, kita berdoa supaya kegiatan sebelum hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa saya anak. Sebelumnya silakan kalian absen di link absensi yang ada di kolom chat yang pernah dikirimkan di kolom chat. Ya. Sambil di sana akan jalan hari ini. Izinkan di sana angkat dayanya. Materi kita hari ini adalah membahas tentang aktivitas manusia di kebutuhan. Berikut adalah kompetensi dasarnya. Dan berikut tujuan pembelajaran hari ini adalah kriteria dengan diskusi hari ini adalah yang pertama, penguasaan materi kalian, yang kedua, bersama kalian dalam kelompok, yang ketiga, pemaparan solusi dari materi tersebut. Anak-anak, mari kita fokus pada pelajaran hari ini. Kalian pasti tahu ini gambar antara apa anak? Orang sedang bertransaksi. Ya, ini adalah gambar yang bertransaksi. Itu artinya komponen yang ada dalam pasar yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli. Kemudian karena ini pasar tradisional maka akan ada transaksi tawar menawar. Ya, kalau pasar modern juga ada tawar menawar. Dan anak ya. Kita lanjutkan lagi. Gambar itu tadi berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pasar. Karena ada permintaan, penawaran, dan juga ada keseimbangan. Itu juga berhubungan dengan lagu Bali yang sering kalian nyanyikan. Kita lihat sama-sama lagu Bali tersebut. Itu ada hubungannya dengan materi kita saat ini, cerita dari lagu pasar Bali tersebut, yaitu seorang ibu yang meninggalkan anaknya di rumah karena dia akan pergi ke pasar. Ya, maksud kita dengan pasar. Kita semua tadi selanjutnya anak. Tugas jualan kita akan menghadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana semua ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang kesemua hal itu, mari ikuti penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu mengamati fenomena menarik berkaitan dengan harga sembako menjelang hari raya? Ya, ketika menjelang hari raya, harga sembako melonjak tinggi. Tahukah kamu mengapa bisa terjadi demikian? Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako.
dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Permintaan akan barang dan jasa antara masing-masing orang tidaklah sama karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama yaitu harga barang. Jika harga makin tinggi, maka permintaan akan makin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, maka permintaan akan barang tersebut semakin tinggi. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat sangat menentukan tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin besar daya beli yang dia miliki. Akibatnya, permintaan akan barang dan jasa pun meningkat. Sebaliknya, orang yang berpenghasilan rendah, daya beli pun rendah. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Yang ketiga, selera masyarakat. Tinggi rendahnya selera masyarakat terhadap suatu barang akan berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Jika selera masyarakat meningkat, maka permintaan pun meningkat pula. Demikian sebaliknya. Selera masyarakat sering disebut sebagai moda. Oke anak-anak, itu tadi pemaparan tentang materi kita tentang permintaan dan tidak pasar. Kalian semakin memahami ya. Nah, lagi sebentar kita akan diskusi secara akademik. Di kelompok 5 kalian tetap di kelas ini. Aku sampai kelompok 4 kalian masuk ke ruang diskusi. Sebelum masuk ke ruang diskusi, di sana akan bagikan materinya. Materinya yang pertama, kelompok pertama akan membahas tentang silakan kita kemana. Kelompok pertama membahas tentang kenaikan harga barang menjelang lebaran. Jadi kalian diminta dengan materi hari ini kenalan harga pasar, kemudian bagaimana solusinya. Kelompok 2 membahas tentang kelangkaan BBM. Kita kan bisa tahu ya kelangkaan BBM, sering terjadi BBM itu langka. Silakan dihubungkan dengan materi permintaan, penawaran, dan harga pasar dan solusinya. Kemudian yang ketiga tentang turunnya omset penjualan di masa pandemi. Sama seperti kelompok lain, kita akan hubungan dengan materi dan berikan solusinya. Kelompok 4 membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Dan hubungkan dengan materi, kemudian berikan solusinya. Kelompok 5 kalian membahas tentang penjualan masker yang panen di masa pandemi. Hubungan juga dengan materi berikan juga bagaimana triknya agar mereka bisa dapat eksis. Misalnya berikan bantuan anak-anak. Jadi dalam kelompok kalian pengembangan ini. Jadi tadi misalnya kelompok 1 bisa dihubungkan dengan faktor permintaan industri. Yang lainnya juga demikian. Di dalam diskusi kelompok nanti misalnya harapkan kalian bisa saling menghargai satu sama lain. Pada saat teman kalian sedang berbicara, pada saat teman kalian sedang mengemukakan pendapatnya, yang lainnya mendengarkan. Jadi kalian berbicara. Sehingga pada saat kalian nanti tidak berbicara, teman lain tidak akan mendengarkan kalian. Kita saling menghargai, kita makhluk sosial, kita saling membantu. Jadi saling tolong-menolong di sini. Tidak kerja sendiri anak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sebelum kita mulai, ayo kita briefing dulu supaya kalian semangat tidak terganggu. Ya. Dulunya adalah misalkan. Oke? Kalau tulisan bilang, mana katakan pegang, tapi kalian pegang ambil. Ya. Kalau misalnya bilang tidak
Tegar bukit. Tapi kali ini tidak tegar apa. Ya, kita mulai sama-sama. Misalnya katakan tegar bukit. Silakan dibuka kembali kameranya mana. Misalnya katakan tegar minat. Tegar dulu. Ya, masih ada yang salah tidak apa-apa. Misalnya katakan tegar kuda. Oke. Oke. Misalnya katakan tegar rambut. Tegar dulu. Oke. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah konsentrasi kembali. Ya, silakan kalian masuk ke kelompok masing-masing yang sudah kita berikan di kolom chat. Ya, silakan meninggalkan kelas besar, ada yang masuk ke kelas kecil kalian. Kita dapat manfaat minyak goreng yang bisa dituduhkan ya hukum permintaan. Nggak usah share screen karena ada teman di tempat saya. Naiknya harga suatu barang karena banyaknya permintaan barang. Contohnya apa di sini? Ada nggak yang tahu? Ada nggak solusi dari pengganti daging ayam? menggunakan barang substitusi seperti daging diganti menjadi jamur. Oke, terima kasih ya Gabriel. Aku punya pendapat lagi nih, pemerintah menyesuaikan atau menurunkan harga minyak goreng itu bisa kan? Seru anak ya. Silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi hasil diskusi kalian harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita belajar untuk bisa bertanggung jawab. Hari ini satu kelompok saja yang presentasi dari perwakilan, yang lainnya hasilnya nanti dibacakan tentang pengumpulannya di kelas. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silakan kepala kelompoknya mewakilinya, silakan. Oke, Afin. Silakan Afin. Dibuka mikrofonnya. Saya mendengarkan anak-anaknya. Miss, kami dari kelompok 1 membahas tentang faktor kenaikan dari harga menjelang lebaran. Faktor-faktor dari kenaikan harga menjelang lebaran ini banyak sekali teman-teman. Salah satunya naiknya harga karena banyaknya permintaan barang. Contohnya adalah daging ayam karena banyak permintaan dari konsumen. Nah, teman-teman tahu ada nggak solusinya untuk menggantikan daging ayam? Mungkin dengan bahan lainnya. Oke, kalau nggak ada, solusinya adalah menggantikan daging ayam dengan jamur. Lalu yang kedua, ketidaksanggupan produsen dalam menerima permintaan, atau ini maksudnya ke selera konsumen. Nah, solusinya adalah dengan memperbanyak bekerja dan menggunakan waktu seefisien mungkin. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Tepat kelompok 1. Dua jempol buat kelompoknya Afin dan kawan-kawan. Ya, terima kasih, Miss. Teman-teman lainnya mungkin tidak bagus, anak-anak lain tapi juga bagus. Hasilnya nanti bisa anak-anak cek di buku kartun. Anak-anak jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Betul sekali Afin tadi mengatakan harga-harga barang menjelang lebaran itu belum kebanyakan naik. Afin sudah bagus mengulangnya. Dihubungkan dengan faktor pengurangan permintaan. Itu faktor intensitas karena banyaknya yang membutuhkannya.
Diberikan contoh oleh aku tadi adalah ayam. Diberikan tidak fungsi oleh kelompok satu tadi, yaitu mengganti daging ayam dengan jamur atau ikan. Jadi kalian bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada saat ini. Anak-anak, siapa yang bisa memberikan kesimpulan hari ini dan juga refleksi? Sebelumnya, kalau ada pertanyaan, silakan persilahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan salah satu anak mewakili teman-temannya memberikan kesimpulan hari ini dan juga refleksi. Silakan anak-anak mana? Silakan silakan dibuka mikrofonnya. Ada perasaan tidak ada? Ya, bisa. Ya, hari ini saya akan memberikan refleksi. Hari ini belajar tentang pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Saya pribadi senang dan tentunya teman-teman masih senang karena bisa bertemu lagi di Google Meet dan misalnya tadi menampilkan video yang membuat saya lebih memahami materinya. Dan tadi Miss mengajak untuk melakukan ice breaking, membuat pelajaran semakin seru dan santai. Itulah refleksi dari saya, Miss. Terima kasih. Ya, terima kasih Serena dan anak-anak lainnya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, kalian bisa memberikan masalah-masalah yang ada dalam masalah dalam kehidupan kita. Cari solusinya, dihubungkan dengan teori-teori yang sudah kita pelajari. Ya, anak-anak. Oke, anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya pertemuan selanjutnya untuk pemahaman materi hari ini bisa meminta kalian menuangkan sesuai dengan bakat dan minat kalian untuk pemahaman materi kalian tentang penawaran kerja pasar. Bisa dalam bentuk karangan atau artikel, bisa juga dalam bentuk gambar, misalnya kalian menggambar pasar, bisa juga dalam bentuk PowerPoint, atau mungkin dalam bentuk puisi. Silakan, ya, puisi tentang pasar. Silakan kalian bakat minat kalian sesuai dengan hubungkan dengan materi pelajaran kita hari ini. Kumpulkan di Google Classroom. Nanti akan kita siapkan tempat pengumpulan. Oke, anak-anak, masih semangat? Masih, Miss. Masih ya. Oke. Ya. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Di lain waktu kita bertemu lagi di Google kita. Sekian anak-anak, silakan meninggalkan kelas. Selamat siang. Salam dan bahagia. Saya Madesi Rahmawati dari SMK di Harapan Bali. Saya telah menerapkan sintesis pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Perasaan saya sangat senang karena mulai merencanakan aksi nyata ini disambut baik oleh ibu kepala sekolah. Saya percaya karena aksi nyata yang menerapkan pengurus dalam dinamika, murid bahagia dan aktif semuanya. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah aksi nyata ini yaitu saya mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sosial emosional yang bersintesis dengan pembelajaran berdiferensiasi pada murid. Saya untuk memperbaiki aksi nyata saya ini yaitu saya akan terus melatih diri menerapkan SE ini pada diri saya terlebih dahulu dan terus menerapkannya dengan murid, baik dalam pembelajaran maupun dalam keseharian. Sehingga seiring waktu kompetensi sosial emosional murid semakin meningkat. Karena sesuai belajar dewantara, guru adalah seorang tamu yang mengajarkan murid. Saat kompetensi sosial emosional murid berkembang, maka aspek akademik murid pun itu berkembang. Dengan begitu, kita berhasil mengantarkan mereka menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu, itu contoh penerapan yang sudah saya lakukan. Jadi kembali lagi, saya di sini memberitahu Bapak Ibu bahwa saya telah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya,
yang sudah melaksanakan pembelajaran seperti tadi saya laksanakan, tapi tidak tahu bahwa itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah? Pastinya sudah semuanya ya, pasti sudah. Mungkin ada yang menceritakan pengalamannya. Saya pernah rasanya sharing dengan Isirin ya, bisa ceritakan ya. Nah, tadi tayangan video pembelajaran saya itu termasuk juga menjawab pertanyaan pertemuan kita sebelumnya pada saat kita membuat komunitas praktisi. Saya pernah menyebarkan angket pada Bapak Ibu, apa kesulitan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang bertanya kesulitan pada saat akan diskusi melalui Google Meet. Nah, itu adalah tadi jawabannya. Jadi kita buat link-linknya, ya. Kemudian anak-anak kita sebar. Sebelumnya kelompoknya sudah kita siapkan, kemudian mereka masuk ke kelompoknya, mereka meninggalkan kelas besar ini. Dia masuk ke kelompoknya, kemudian nanti pada saat membahas, dia keluar dari kelompok kecilnya, masuk lagi ke kelompok besar. Jadi itu masuk menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya bagaimanakah cara diskusi dengan Google Meet atau pada saat pembelajaran daring. Tapi sekarang kita sudah PTN ya, tapi artinya ini menambah wawasan juga untuk kita semua. Siapa yang bisa memberikan informasi tambahan tentang pembelajaran berdiferensiasi? Miss Irene pernah rasanya bertanya kepada saya, ya. Saya pernah melaksanakan ini misalkan, apakah ini termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ya, gitu. Saya ingatnya pernah Miss Irene sampaikan kepada saya. Mungkin bisa diceritakan di sini bagaimana pengalaman Miss Irene untuk pembelajaran berdiferensiasi. Bisa? Baik, terima kasih Miss Ratna. Tadi pembahasannya sangat jelas sekali sehingga membuka wawasan kita semua di sini mungkin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti yang memang tadi Miss Ratna sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu di kelas kita masing-masing, cuman kita belum tahu bahwa itu merupakan pembelajaran diferensiasi karena saya yakin kita semua di sini sudah bisa memfasilitasi siswa kita dengan baik. Nah, kalau mengenai saya memang pernah bertanya dengan Miss Ratna ya, jadi apakah itu sudah termasuk diferensiasi? Mungkin tadi lebih ke arah diferensiasi produk ya, karena kan tadi ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk. Kalau saya kemarin kebetulan yang saya ingat di kelas 9 terakhir ini, maaf ya saya berbicara konten matematika sedikit ya, mungkin agak sedikit mungkin teman-teman nggak kebayang itu materinya apa, tapi misalkan tentang kesebangunan. Jadi saya membebaskan siswa untuk berkreativitas sebebas-bebasnya dengan tema yang saya berikan. Jadi yang saya minta itu adalah nanti produk. Jadi tema kesebangunan. Saya minta siswa saya untuk membuat dua buah bangun yang sebangun ya. Jadi di mana mereka akan mengukur sendiri, akan menganalisis sendiri apakah bangun itu sebangun atau tidak. Jadi yang saya tekankan, jika memang kalian suka untuk menggambar, kalian bisa membuat hiasan dinding. Jika kalian suka menjahit, kalian bisa membuat suatu, misalkan dari kain perca membuat suatu tas mungkin yang sebangun gitu. Jika kalian misalkan suka membuat suatu karya, kalian bisa menghias misalkan botol-botol itu kalian hias sendiri dan kalian hitung apakah dia sebangun atau tidak. Itu kalau diferensiasi produk menurut saya ya, karena tadi Bu Ratna sudah menjelaskan ketiga itu menurut saya itu termasuk diferensiasi produk yang saya lakukan. Kalau diferensiasi konten mungkin karena tadi saya melihat ada menyampaikan secara komplit atau misalkan karena memang siswa kita yang heterogen, jadi ada siswa yang cepat atau ada siswa yang lambat untuk menerima konsep yang saya berikan. Jadi mungkin saya dengan video sama seperti Bu Ratna juga tadi di awal kita menayangkan video mengarahkan ke konsep konkret mereka. Tapi saya tidak bisa dengan nyanyian karena kalau saya di matematika kayaknya tidak ada yang ada tema nyanyi lagu-lagu yang dengan tema matematika gitu ya. Jadi saya mengarahkan konsep matematikanya dengan
tahu yang mana namanya sisinya, yang mana namanya rusuknya dan ukurannya berapa. Lalu kalian cari luasnya masing-masing gitu. Saya berikan video tayangan dulu untuk menayangkan dari mana datangnya mencari luas permukaan gitu. Jadi saya berikan video dengan membuka tabung itu menjadi sebuah jaring-jaring, dan di situ ternyata anak-anak bisa melihat, oh ternyata jaring-jaring tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Jadi anak-anak tuh kalau mereka yang cepat pemahamannya, jadi mereka menghitung luas permukaan itu dengan rumus langsung. Tetapi jika yang lambat pemahamannya, mungkin mereka akan menghitung satu-satu dari tayangan video yang saya berikan itu. Jadi mungkin itu diferensi konten yang saya berikan ya. Kalau diferensiasi proses ya seperti tadi, pendampingan pada saat diskusi. Jadi kita tahu bahwa memang ada siswa kita yang masih kurang pemahamannya, mungkin kita akan memberikan pendampingan yang lebih untuk mereka. Jadi kita akan mungkin jika mereka memang konsep-konsep tambahannya yang tidak bisa mereka misalnya lupakan, misalkan operasi hitung dan lain sebagainya, mungkin kita bisa ulang lagi dari konsep-konsep tambahan tersebut. Kalau misalkan yang sudah bisa mengerjakan, jadi kita biarkan mereka bekerja mandiri dan mengimbaskan pada yang lain. Itu saja sih saya rasa pengalaman saya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Luar biasa Miss Irin. Tepuk tangan dulu buat Miss Irin. Ya, saya yakin ya Bapak Ibu pasti melaksanakannya dan ternyata benar. Miss Irin sudah melaksanakannya. Yang lainnya pasti melaksanakannya juga. Ada yang bisa memberikan masukan lagi atau pengalamannya dalam pembelajaran, dalam berdiferensiasi. Tadi sudah bagus sekali Miss Irin, saya menangkap Miss Irin sudah melaksanakan hampir sempurna, sudah sempurna ya. Diferensiasi konten sudah, proses juga sudah, produk juga sudah. Cuma selama ini Miss Irin belum tahu bahwa itu adalah pembelajaran diferensiasi. Ya, itulah pembelajaran diferensiasi. Kita melihat keberagaman murid, kita melihat minat murid berbeda-beda. Kita hargai potensi mereka. Itu bentuk diferensiasi. Tadi dijelaskan oleh Miss Irin sudah melihat ada anak yang belajarnya itu harus konkret. Jadi Miss Irin mengajarkan pembelajaran matematika sebangun atau tidak, anak-anak membuat sesuai dengan minatnya. Misalnya membuat kerajinan, kemudian dari kerajinan dia melihat ya, sebangun apa tidak. Misalnya pembelajaran konkret di sana untuk anak-anak yang belajar konkret. Ya. Untuk anak-anak yang belajar secara abstrak, gampang saja dia dikasih rumus bisa langsung dia mengerjakannya. Tapi yang masih sederhana sekali pemahamannya, itu harus ada pemikiran kita, gimana cara kita rancangan kita dan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai untuk semua anak. Misalnya, saya ambil contoh lagi, misalnya kalau matematika itu secara konkretnya, anak yang sulit perkalian atau menghitung bisa dengan stick. Ya. Mungkin kita berpikir itu kan pelajaran SD, ya. Tidak bisa dipikirkan Bapak Ibu bahwa 32 anak bisa saja ada anak-anak yang belum memahami tentang konsep-konsep dasar matematika. Disinilah perlunya bantuan kita beri bantuan pada mereka. Berarti di sana kita melihat bahwa kesiapan belajar mereka itu masih belum siap. Kita ajarkan mereka secara konkretnya, misalnya pakai sedotan bawah atau stick es krim, ya, mesti seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka memahami. Jadi nanti pelajarannya bisa lancar. Nah kalau seandainya anak-anak seperti ini kita biarkan, yang terjadi adalah menghambat sampai nanti dia SMA dia tidak akan bisa konsep dasar matematika. Jadi ini harus segera ditangani. Disinilah maksudnya bantuan untuk anak-anak seperti itu. Kemudian tadi dikatakan Miss Irin itu sudah menyanyi, sebenarnya bisa. Ya. Kalau saya di PS misalnya lagu apa saja, saya ubah musiknya, nadanya seperti itu, tetapi isi lagunya, liriknya saya ubah, saya sesuaikan dengan materi saya. Itu bisa, ya. Bapak Ibu pasti sering searching di Google, bisa cari. Kita belajar juga dari Google. Ya. Banyak sekali sistem pembelajaran melalui nyanyian, misalnya pembelajaran
belajarnya anak-anak itu bisa. Jadi benar-benar kita juga bisa menjadi alat untuk media pembelajaran. Sampai di sini ada kesulitan Bapak Ibu? Ada kesulitan untuk pembelajaran berdiferensiasi? Kembali lagi tidak bisa berpikir sulitnya, ya. Dan saya juga tidak mengharuskan Bapak Ibu harus melaksanakannya. Tetapi saya menceritakan bahwa saya telah berhasil melaksanakannya dan pastinya Bapak Ibu sudah pasti bisa melaksanakannya. Ya. Kemudian dikatakan syukurlah istri sudah melaksanakannya, yang lainnya pasti juga sudah. Kalau sudah sudah melaksanakan bisa Bapak Ibu berbagi cerita di sini. Ada yang mau berbagi cerita? Tidak ada? Tapi bisa ya melaksanakannya. Kalau seandainya diterapkan pelan-pelan bisa ya. Di mana letak kesulitannya kira-kira? Apakah pada saat identifikasinya kira-kira kesulitan? Di mana letak kesulitannya? Nah kebetulan Bapak Ibu di sekolah kita kerjasama dengan psikolog. Itu sangat bagus sekali. Tadi pembagian rapor sekaligus pembagian hasil psikolog. Ini kesempatan saya untuk membuka hasil anak-anak, melihat minat anak-anak di mana. Cuma sangat lengkap sekali dituliskan. Ini sangat membantu kita untuk melihat anak-anak, terutama wali kelas. Anak-anak minatnya di mana? Sangat jelas sekali semua. Itu adalah poin plus untuk sekolah kita, bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan potensi anak, yaitu dengan adanya kerjasama dengan psikiater. Itu sangat bagus sekali. Di mana kesulitannya kira-kira? Pada saat identifikasi atau pada saat diferensiasi konten, atau pada saat diferensiasi proses, atau pada saat diferensiasi produk, atau pada saat pembelajaran sosial emosional. Ada yang punya pengalaman tentang pembelajaran sosial emosional? Pasti pernah melaksanakannya, tapi baru tahu bahwa itu pembelajaran sosial emosional. Untuk apa sih ada SPT? Itu mengembalikan fokus anak-anak. Kita perlu mengajak anak-anak fokus pada pelajaran. Dan itu yang di SPT juga diajarkan pada pelajaran di grup penggerak saya. Diharapkan untuk selalu fokus pada apa yang disampaikan. Tidak ada pertanyaan? Miss Elis atau Miss Kade? Ada yang mau disampaikan sesuai dengan pelajarannya? Tidak ada? Miss Risma? Tidak ada? Masih semangat Bapak Ibu? Saya berharap materi kali ini menambah wawasan terbuka, wawasan Bapak Ibu bahwa pembelajaran berorganisasi tidak seperti yang rumit, seperti ada dalam pikiran kita. Seberapa mampu kita laksanakan seperti itu. Ya. Nanti seiring waktu pasti Bapak Ibu bisa laksanakan dengan baik. Jangan dulu berpikir RUP yang kompleks sekali. Paling enggak kita bisa jalan dulu dari diferensi produknya dulu sudah bagus. Nanti lama-lama baru kita sempurnakan RUP gitu bisa. Ya, berjalan sama jalan waktu saja. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas semangatnya di siang hari ini. SMPK Dua Harapan bisa. Kita ikuti sama-sama Bapak Ibu. SMPK Dua Harapan bisa.